Oke, selanjutnya saya Reginald Lustandi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi yang harus dilakukan masyarakat di Sumatera Barat untuk memanfaatkan perairan danau untuk kegiatan budidaya ikan karamba dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta tetap berkelanjutan. Perlu kita ketahui bahwa danau di Sumatera Barat tersebut tergolong danau tektonik dan dangkal dengan kedalaman maksimum 44 meter. Luas permukaan danau tersebut adalah 1.230 hektar. Kita ketahui bahwa danau yang dangkal di Sumatera Barat ini memiliki interaksi air sedimen yang konstan, yang membuat danau rentan terhadap penurunan kualitas air sebagai akibat masuknya nutrien dan kelimpahan fitoplankton yang tinggi. Sejalan dengan waktu, danau di Sumatera Barat ini merupakan sumber daya perairan yang umum berperan penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemanfaatan danau oleh masyarakat setempat meliputi budidaya ikan keramba, tetapi pada kenyataannya usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dan telah ditemukan banyaknya ikan yang mati. Oke, selanjutnya kita masuk kepada strategi pengolahan. Jadi, guna mewujudkan pengolahan budidaya ikan keramba di Danau Sumatera Barat tersebut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tentunya perlu dukungan semua pihak yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Sejumlah langkah strategis yang mestinya dilakukan pelaku usaha atau pembudidaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penataan KJA untuk budidaya ikan harus disesuaikan dengan luas danau dan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Maksud dari poin pertama ini adalah seorang pembudidaya harus bisa memperkirakan dan menata KJA tersebut. Memperkirakan di sini artinya begini. Jikalau dia membuat suatu keramba jaring apung di danau, dia harus memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya ini seperti apa. Karena kita tahu bahwa semua sedimen daripada pakan dan feses ikan tentunya akan mengendap ke dasar danau. Dan lama-kelamaan pastinya akan menumpuk. Jikalau menumpuk, tentunya ruang gerak daripada ikan-ikan yang sudah ada pada umumnya di danau tersebut menjadi tidak bebas atau ruang geraknya kecil, maka kemungkinan besar bisa menimbulkan kematian yang massal. Penataan KJA artinya seorang pembudidaya harus bisa membuat KJA sesuaikan dengan luas danau tersebut. Yang berikut, yang kedua, penebaran ikan plankton feeder, misalnya bandeng dan nila, pada lingkungan danau guna menanggulangi kelimpahan plankton yang tinggi. Jadi maksud dari penebaran ikan plankton feeder ini adalah di mana jika terjadinya booming plankton atau kelimpahan plankton di danau tersebut, maka fungsi daripada ikan bandeng dan nila atau biasa kita sebut dengan ikan plankton feeder ini adalah memakan plankton yang ada di danau tersebut. Karena kita tahu jika terjadi kelimpahan plankton di sebuah danau atau perairan, tentunya membawa dampak buruk bagi ikan-ikan. Karena oksigen terlarut pastinya akan berkurang. Ruang gerak ikan pastinya akan berkurang. Bisa jadi banyaknya plankton di sebuah perairan akan mengakibatkan keracunan pada ikan-ikan tersebut. Ketiga, penggunaan pakan ikan terapung yang memiliki kandungan fosfor minimal. Mengapa di sini harus ditekankan penggunaan pakan ikan terapung yang memiliki kandungan fosfor minimal? Karena jika kita menggunakan pakan yang memiliki kandungan fosfor tinggi, justru akan membawa dampak buruk bagi suatu perairan budidaya tersebut. Selanjutnya, keempat, modifikasi KJA yang ramah lingkungan dan mampu menampung sisa pakan agar tidak mengendap dan menyebabkan pencemaran perairan. Mungkin menurut saya langkah yang keempat ini merupakan terobosan yang bagus. Mengapa saya katakan demikian?
Karena model KJA yang dibangun diantaranya mesti memiliki perbaikan kualitas air melalui filter fisik dan biologis, sehingga sisa pakan yang terangkat ke permukaan bisa langsung dibersihkan menggunakan sirup. Karena kita tahu bahwa sisa pakan jika mengendap ke dasar perairan justru membuat perairan itu tidak subur, membuat kualitas airnya buruk akibat adanya sedimentasi tersebut. Yang kelima, aerasi di kawasan KJA sebagai antisipasi konsentrasi disolvet oksigen yang rendah bagi ikan. Maksud dari langkah kelima ini adalah kita selalu menyiapkan aerasi di kawasan KJA tersebut untuk mengantisipasi jika terjadinya penurunan oksigen di dalam perairan tersebut yang bisa membuat ikan-ikan tersebut mati. Oke, dari saya itulah 5 langkah, 5 strategi, 5 cara yang mungkin bisa dilakukan oleh pembudidaya yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan budidaya ikan karamba di danau yang tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mungkin melalui sejumlah langkah di atas, diharapkan pengolahan budidaya ikan karamba di danau Sumatera Barat ini dapat berjalan secara produktif dan berkelanjutan, serta tetap ramah lingkungan. Lebih jauh lagi, mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua.